Langsung saja kita mulai. Simple present tense merupakan tenses yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris. Pertanyaan, tahukah kalian kapan kita menggunakan simple present tense? Yang pertama, kita menggunakan simple present tense ketika kita menyatakan kebiasaan yang kita lakukan. Baik itu kebiasaan yang kita lakukan setiap hari, every day, selalu, always, sering, often, kadang-kadang, sometimes, bahkan kebiasaan yang tidak pernah kita lakukan, never. Contohnya, they drive to the office every day. Joko always plays football. Joko often plays football. Joko sometimes plays football. Joko never plays football. I go to school every day. Yang kedua, kita menggunakan simple present tense ketika menyatakan kebenaran umum. Contohnya, Jakarta is the capital city of Indonesia. My name is Hagai. The elephant does not fly. Fish live in water. Birds don't like milk. The hero dies at the end of the film. The news usually start at 6 a.m. every morning. Yang ketiga, mengekspresikan rasa, kondisi, atau keadaan kita saat ini, seperti like, hate, remember, hear, think, believe, love, taste, know, dan seterusnya. Contohnya, I feel great. The soup tastes great. You look fabulous. Joko hates garlic. I do not believe it. I need to know the truth right now. Apakah kalian sudah tahu apa struktur kalimat dasar dalam bahasa Inggris? Subject plus verb plus object adalah struktur kalimat dasar dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, pasti kita pernah dengar bentuk kata kerja verb form, yaitu verb 1, verb 2, verb 3. Dalam simple present tense, kita menggunakan kata kerja bentuk pertama, verb 1. Am, is, are juga termasuk ke kata kerja bentuk pertama, verb 1. Kalimat yang menggunakan am, is, dan are dalam simple present tense kita kenal sebagai kalimat nominal. I berpasangan dengan am, she, he, dan it berpasangan dengan is, you, we, dan they berpasangan dengan are. Example, I am handsome, he is handsome, they are handsome. Sedangkan kalimat yang menggunakan kata kerja aksi, action verb, disebut kalimat verbal. Contohnya, I go to school, they talk to me. Rumus simple present tense yaitu subject plus verb 1 plus object, adjective, atau adverb. Ingat, untuk subjek she, he, dan it, kita tambahkan s atau es di akhir kata kerjanya, dan ini hanya berlaku dalam kalimat verbal positif. Example, I go to school. Joko goes to school. Coba kalian amati kata kerja yang ada di kedua contoh ini. Berbeda kan? Tahu nggak kalian apa-apa saja aturan penambahan akhiran s dan es di akhir kata kerja yang bersubjek she, he, dan it? Yang pertama, jika kata kerjanya berakhiran y dan sebelum huruf y itu ada huruf konsonan, maka kita ubah akhiran y tersebut menjadi ie. Setelah itu tambahkan s. Contohnya, try menjadi tries, fly menjadi flies, copy menjadi copies. Jika kata kerjanya berakhiran y dan sebelum huruf y itu ada huruf vokal, maka kita langsung saja tambahkan s setelah huruf y tersebut. Example, play menjadi plays, buy menjadi buys, pray menjadi prays. Yang kedua, kita bisa langsung saja tambahkan akhiran s di akhir kata kerja yang diakhiri oleh huruf o, ch, s, sh, x, dan z. Contohnya, do menjadi does, go menjadi goes, pass menjadi passes, push menjadi pushes, watch menjadi watches,
fix menjadi fixes, bus menjadi buses. Sampai di sini dapat dipahami ya. Kita lanjut. Selain bentuk positif, simple present tense juga bisa berbentuk negatif dan interrogatif. Kalimat negatif. Ketika kita mau membuat kalimat negatif dalam simple present tense, maka itu sudah sangat mudah. Yang pertama, negatif nominal. Kalau dalam kalimat nominal, kita akan menggunakan am, is, dan are. Maka cukup kita tambahkan saja not setelah kata kerja tersebut. Example, she is not beautiful, I am not strong, they are not students. Yang kedua, negatif verbal. Subjek I, you, we, they berpasangan dengan do not, disingkat menjadi don't. Example, I don't go to school every Monday. We don't usually wake up at 7 o'clock. They don't live in Jerman. Subjek she, he, dan it berpasangan dengan does not, disingkat menjadi doesn't. Example, he doesn't go to school every Monday. Ingat, dalam bentuk negatif, kita tidak menambahkan akhiran e atau es di akhir kata kerjanya ya. Kalimat tanya, interrogative. Jika kita ingin membuat pertanyaan yes no question, yaitu pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak, maka cukup letakkan is, am, are, atau do, does di awal kalimat. Ingat, kita menggunakan is, am, dan are dalam kalimat tanya nominal dan do, does dalam kalimat verbal. I berpasangan dengan am, she, he, dan it berpasangan dengan is, you, we, dan they berpasangan dengan are. Example, am I handsome? Is he strong? Are they students? Do berpasangan dengan I, you, we, dan they, sedangkan does berpasangan dengan she, he, dan it. Example, do you go to school? Does he go to school? Does Joko go to school? Jika kita ingin membuat pertanyaan yang membutuhkan penjelasan seperti what, apa, who, siapa, where, di mana, when, kapan, why, mengapa, how, bagaimana, maka cukup tambahkan do atau does setelah kata tersebut. Contohnya, what does Joko do? What does he do? Where does she go? Where do you live? When does he start? Why do they play football so late? How does Linda come here? Cukup sekian pembahasan kita di video ini, dan jangan sampai kalian ketinggalan video-video berikutnya. Jika kalian memiliki pertanyaan atau materi yang kalian kesulitan untuk memahaminya, kalian bisa tulis di kolom komentar. See you!